حسنا سنبتدئ الدراسة في هذه الليلة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا أخي أسر، أخي أسر، أخي أندي، أختي ريما، أخي يوسف، Alhamdulillah وأخي ya. حبيب. كيف أولادكم؟ كيف حالكم اليوم؟ بخير والعافية. Alhamdulillah ya طيب. khair Ustazah. الحمد لله. ماذا نظرت أيضا في واتساب ماذا قد كتبتنا عن الواجب المنزلي. كيف الواجب المنزلي؟ صعبا أو سهلا؟ حتى الآن هل فهمتم عن أقسام من البلاغة؟ Apakah sudah lumayan paham beberapa pembagian dari ilmu balaghah? Insyaallah. Syed Hasanan, yuk kita ulang sekali lagi ya. Bagaimana kemarin terakhir kita sudah belajar pembagian dari ilmu balaghah. Sebelum kita belajar ilmu balaghah, kita diminta untuk belajar apa sih? Masih ingat di jalasa pertama, di liko awal. Anil fasoha ya, tentang kefasihan, kelancaran ya. Lancar itu kalau ngomong ada berapa jenis? Sebenarnya di sini ada 3 ya. Masih ingat? Lancar dalam kata, lancar dalam kalimat, dan lancar sesuai kondisi audiens ya, atau mukhotob dan mukhotobah. Masing-masing didefinisikan. Kalau lancar dalam kata, berarti tidak ada tanafur huruf, tidak ada bahasa yang aneh, asing, gitu ya, tidak ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah sorof ya, pola-pola dalam sorof secara populer atau secara masyhur. Adapun fasih dalam kalam, tanafur kalimatnya nggak ada, jangan sampai sesuatu yang sulit perkata satu kata dengan kata yang lain berjajar dengan huruf yang sama ya. Kemudian susunannya lemah ya. Susunannya lemah di sini bermakna apa? Tidak sesuai dengan kaidah ya, kaidah nahwu ya. Kemudian pelafasannya juga penggunaannya jangan sampai ada takkid ya. Dan juga secara lafaz dan juga tidak boleh ada secara maknawi. Dan terakhir untuk yang mukhatab harus ketika berbicara disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau mukhatab yang bicara sedih berarti kita menggunakan sesuatu yang nadanya sedih. Begitu juga yang senang kita pakai nada yang senang. Wa ila akhir. Lanjut ke ilmu balaghah. Kira-kira kita sudah sampai di bab apa? Masih di bayankah atau udah nyampe ma'ani sama badi juga? Masih dalam konsep ilmu Baik. bayan ya. Sudah ulang-ulang biar nggak pecah ya, biar nggak kemana-mana ya. Untuk ilmu bayan terbagi menjadi 3 ya. Dan baru 2 yang kita pelajari dan itu pun belum selesai. Kita definisiin dulu. Awal ilmu bayan. Ilmu bayan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang metode, cara mengungkapkan, cara menyampaikan dengan bahasa yang beragam. Sempat kita udah belajar tentang, kita kan sudah hari kelima ya, pertemuan yang kelima, kita sudah langsung. Mana ya? Ada nggak yang mana? Ada nana layu jatuh. Sudah hapuskan. Oh ya, kita udah belajar tasbih ya, masih ingat ya? Terakhir kita bahas tentang majas. Majas atau apa sih bahasanya? Kiasan ya. Kalau tasbih itu dimiripin, diumpamain, dicontohin. Tapi kalau majas itu lebih ke kiasan ya, seolah-olah. Ada 2 jenis, majas akli, majas lugawi. Majas akli ada banyak ya. Masih ingat nggak kira-kira yang akli? As-sababiyah, az-zamaniyah, Asbabiyah, zamaniyah yang belakangnya AA semua ya. Semua so al-makaniyah, makaniyah, al-makaniyah, wa so al-masdariyah, nah al-masdariyah. 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 Nah, selesai majas akli, artinya kalau akli itu apa sih? Secara akal kita bisa pahami ya, sekalipun dia tidak menyebutkan katanya. Tapi ini kali ini kebalikan, kita punya majas lughawi.
yaitu kiasan yang secara pelafasan ya, terbagi menjadi dua. Yang baru kita pelajari adalah isti'aroh. Isti'aroh atau bahasa lainnya adalah sebenarnya kalau sudah cepat cari bahasa Indonesia yang tepat adalah majas yang metafora. Seolah-olah hidup ya. Masih ingat nggak? Majas yang metafora. Hari ini kita akan lanjut yang isti'aroh. Kita belum selesai. Nah, untuk isti'aroh ini kita punya beberapa pembagian ya. Isti'aroh mursal itu nanti insya Allah besok ya kita bahas. Tapi isti'aroh saja kalau dilihat dari beberapa aspek di sini terbagi menjadi tiga ya. Satu, dari segi korina. Mas Tamir, dilihat dari sisi pembentukan kata, asal kata ya, mustaq atau jamid lah, kalau pernah belajar ya. Atau dilihat dari sisi tanda, disebutin nggak disebutin, jelas nggak jelas gitu ya. Jadi ada tiga ya istiaroh, ada tiga sisi korinahnya, hubungannya apa, sambungannya apa ya, dilihat dari keterkaitannya. Kemudian dilihat dari sisi pembentukan kata, apakah dia dari kata jamid yang nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa diambil dari kata lain, atau dia bisa diambil dari kata lain. Masih ingat ya, di ilmu jamid sama musyakit gimana sih? Sorof apa nahu? Ilmu apa, Kak? Kak, jadi ustazah? Yang jamid sama musyak. Kalau isim terbagi menjadi dua, ada jamid sama musyak, itu dilihat dari sisi pembentukan kata. Di ilmu atau ilmu nahwu, Hmm. sorof masuk. Musyak itu bisa kayak apa aja bentuknya. Nanti kita akan pelajari ya. Pelan-pelan, makanya nggak lepas sebenarnya balaghah sama ilmu sorof dan nahwu. Baru segi tanda ya. Apakah dia disebutin, nggak disebutin, atau dua-duanya nggak disebutin gitu. Kemarin sempat Ustazah bilang, bedanya apa sih sama tasbih? Biasanya pakai kata ka seperti mislu, syabbaha. Betul ya, lebih disebutkan di situ. Tapi ternyata di tasbih pun ada loh yang sengaja nggak disebutin. Tapi udah paham, artinya dia adalah tasbih yang jenis lain. Nah, apakah dalam majas itu tidak berlaku? Berlaku juga ya. Mungkin namanya bukan musyababih, tetapi atau musyabah fakot namanya kemarin sempat kita sebutin ya, ada musta'ar, anhu gitu ya. Artinya ada nama-nama lain, hanya saja versi yang berbeda. Jadi kita bahas satu persatu ya. Untuk yang korina, kita punya dua pembagian, yakni dilihat dari sisi tersiratnya ya, hubungannya ya, kaitannya. Yang pertama adalah isti'aroh tasrihiyah. Apa itu isti'aroh tasrihiyah? Isti'aroh itu kiasan ya, majas ya, atau metafora ya. Ia masur surroha fiha bilafsil musyabbah bih. Isti'aroh tasrihiyah adalah isti'aroh yang disiratkan dengan musyabbah bihnya. Atau kalau bahasa sekarang namanya ya majas metafora. Yang jelas musyabbah bihnya ada. Musyabbah bih, masih ingat ya, yang mau diseolah-olahkan. Kalau di sini contohnya roa itu asa dan fil fasli. Kemarin sempat ukti siapa Nabila dan ukti yang lainnya sempat bikin contoh ya. Saya melihat singa di dalam kelas. Dan singa kan nggak mungkin belajar. Singa huna bimakna syaksun yang rojulun syuja. Seseorang atau seorang laki-laki yang pemberani. Langsung dia diumpamakan. Atau sudah bikin contoh lain apa coba? Roa itu komaron fil madrasah misalnya. Atau fil masjid. Saya melihat bulan di masjid. Artinya saya melihat orang cantik atau orang ganteng misalnya. Kiasan metafora. Atau misal gini, roa itu apa kira-kira? Kalau bahasa Indonesianya, saya melihat si jago merah gitu. Sehingga saya cepat-cepat menelpon pemadam kebakaran. Si jago merah diartikan sebagai kiasan untuk
api, gitu ya. Atau pernah lihat gini, ro'aitu kirdan amamal minasso misalnya. Atau di atas ya, jangan di depan ya, tapi di atas alal minasso. Saya melihat seekor monyet di atas panggung atau lagi khutbah misalnya. Ustazah nggak sopan Ustazah. Itu kiasan untuk apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Monyet itu ibaratnya seperti orang yang tidak bijaksana. Karena Mm-mm. Orang yang nggak bijaksana, kemudian banyak bicara, gitu ya. Mafhum? Jadi istiara tasriyah itu kalau dari sisi korina, bahasanya kita dilihat dari sisi korina, artinya dia tertulis ya, tersirat ya, musyabah bihnya, ada asatnya. Nah, berikutnya di sini dia kasih contoh lain, tapi di sini nggak ditulis ya, rupanya lupa nih. Pada contoh kedua, mungkin ini ayat Al-Quran ya. Minal zulumati ilan nur. Sering dengar nggak? Ilal hidayah misalnya. Nah, ini kalau dalam Al-Quran ada kata dolalah. Dolalah itu kesesatan identik dengan apa? Zulumat, kegelapan. Adapun hidayah, petunjuk identik dengan cahaya. Gitu ya. Jadi kalau ada kalimat dalam ayat Al-Quran, tulisannya zulumat, wan nur. Minal zulumati wan nur. Zulumat bermakna sesat. Orang kok gelap sih, sadar nggak ada lampu. Bukan ya, kiasan dari kesesatan. Sedangkan nur identik dengan petunjuk, hidayah. Jadi kalau ingat-ingat yang berkaitan dengan majas metafora dan disebutkan musyababihnya, disiratkan ya, disebut sebagai istiaroh yang tasrihiyah. Soroha itu kan jelas ya. Soroh tasrih. Fahim tuh? Kholas? Sahlan? Yang ini Khalas. doang masih. Nah, Mas Samir, istiaroh makniya ya. Makniya itu bukan makna ya, tapi makniya. Laisa makan ya. Maaf. Istiaroh makniya adalah kalimat musyababinya dibuang. Nah, ini berarti nggak ada asad, nggak ada jago merah, nggak ada bulan, nggak ada monyet ya. Dibuang. Ia mahudhifa fihal musyababi warumizalahu bisyai'in min lawazimi. Tapi tenang, sekalipun musyababinya dibuang, masih disiratkan dengan satu sifat yang lain. Jadi ingat, ada sifat atau ada kalau pengen nggak membatasi sifat atau ciri khusus yang kita pasti tahu maksudnya kemana, gitu ya. Sekalipun musyababinya dibuang, mau dikiasin apa sih, saudara? Tenang, masih ada sifat yang disebutin atau ciri khusus yang disebutkan. Di sini contohnya, gharrada syair biqasidah. Penyair itu berkicau. Gharrada. Gharrada apa nih? Gharrada itu kan berkicau itu kan identik dengan burung ya. Contoh di sini penyair itu diserupakan dengan burung. Karena sama-sama nyanyi kan. Nah, makanya sekalipun ini bukan musyababinya ya. Syairnya ini mau dibilang seperti tersiratnya dengan satu sifat, yaitu sifat berkicau atau kalau bahasa kita namanya bernyanyi. Ini bukan musyababih, tetapi ini tersirat. Secara tersirat ada sifat yang nyangkut, yaitu bermakna berkicau. Tapi berkicau di sini kalau manusia namanya bernyanyi. Kayak ayat Al-Quran misal contoh, Nabi Musa itu tenang saat marah. Maksudnya apa, Ustazah? Ya itu sifatnya Nabi Musa. Beliau ketika marah tenang. Tapi tidak ada musyababihnya. Tapi ada sifatnya. Jadi dia cukup menyebutkan salah satu sifatnya tanpa musyababihnya. Dan dia sudah termasuk sebagai kiasan juga. Tapi kategori maknawi, makniyah ya. Laisa tasriyah. Karena musyababihnya nggak disebutin. Lagi ya. Kalau dari sisi korina, hubungannya ya.
sambungannya yang berkaitan. Ada dua, disebutin musyabbah bihnya atau nggak disebutin tapi pakai salah satu sifatnya. Atau bahasa sederhananya ini adalah berkaitan dengan majas metafora. Secara general, isti'arah itu majas ya, kiasan. Jangan bingung ya, memang ini majas. Majas itu kan kalau bahasa Indonesia majas yang kita maksud ya. Tapi majaz dalam bahasa Arab itu general. Nah, isti'arah sendiri dia masuk seolah-olah hidup ya, atau kita sebut sebagai metafora. Berikutnya, kalau dari sisi pembentukan, berarti dari pola kata ya. Nah, ada dua jenis, ada asliyah, ada tabaiyah. Ini kan lafzul ladzi jarat fi isman jamidan. Isti'arah asli adalah apabila lafaz yang tempat berlangsungnya terbentuk dari isim jamid. Nah, isim jamid itu apa sih? Kalau dalam soroh, yang tidak bisa diambil dari kata lain atau tidak punya asal kata ya. Pakem. Contoh-contohnya apa aja? Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Itu nggak ada. Dia nggak punya asal kata huwa, ya, nggak ada. Nah, lawannya nanti isim mustaq. Dia bisa diambil dari kata lain. Isim fa'il, isim maf'ul, apalagi? Isim tafdil, apalagi? Banyak ya. Isim masdar. Nah, di sini contohnya, Ustazah, kok contohnya sama, Ustazah? Sama kayak apa? Sama kayak isti'arah tadi di awal apa namanya? Tasri, hiya. Sama saja ya. Karena asat itu, limadha. Karena asat Afwan, bisa Ustaz. diambil dari kata. Nam, tafadhal. Isim jamid apa tadi Ustazah? Yang Isim jamid. isim Isim, jamid. isim yang tidak diambil dari, tidak punya asal kata ya. Oh iya. Tidak ada turunannya. Nah, Syukran. afwan. Jayid. Nah, di sini kebetulan contohnya sama ya bentuknya. Ro'a itu asa dan fil fasih. Nanti gini, sudah sempat bilang ya di jalan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Sudah kok bisa ya ada satu contoh tapi bisa masuk di beberapa. Iya, kita lihat kalau dari sudut pandang korina, musyabbah bih, asad kan disebutin. Maka dia juga masuk kategori tasrihiyah. Tapi kalau dia mau dilihat dari aspek yang lain, dari sisi pembentukan, dia tidak punya asal kata ya. Artinya memang seperti itu dari awal. Kita cuma bisa dari kamus taunya ya. Maka kita juga bisa bilang ini juga termasuk kategori isti'arah yang asliyah. Ro'a itu asa dan fil fasli. Tetap ya sama. Berikutnya isti'arah tabaiyah. Lawannya. Kalau dari sisi pola tadi ingat ya, kalau pembentukan itu pola kata ya. Wazan-wazan biasanya, tapi ini pola. Nah, di sini bentukannya dia dari mustaq, pecahan ya, atau kata kerja. Idza kana lafzul ladzi jarat fi mustaqqan au fi'lan. Isti'arah tabaiyah itu dibentuk dari lafaz yang tepat berlangsungnya itu dari isim mustaq atau fi'il. Contoh di sini isim sifat juga boleh ya. Yang penting isim mustaq itu kan bukan jamid, yang penting bukan jamid ya. Jadi bentuknya apa aja isim sifat, apalagi dari isim maf'ul, isim fa'il, isim tafdil, isim apalagi. Banyak ya. Nah, contoh di sini wasta'ala ra'su syaiban, yang mana yang termasuk isim sifat? Ra'sunya apa syaibannya? Syaibannya. Kata sifat ya. Di sini kiasan bagi kata apa? Orang kalau rambutnya sudah apa syaib itu? Putih, memutih, betul, beruban. Artinya sudah tua. Kiasan bagi kata yang tua ya. Dari syaiban ini adalah kata sifat ya. Makanya dia masuk kategori yang isti'arah tabaiyah. Paham? Ini untuk pembagian yang apa sih? Dari pembentuk. Ada dua,
Ada asila, ada tabaiyah. Kalau yang korina tadi tasrihiyah wa makniyah. Nah, yang terakhir kita punya satu pembagian lagi kalau dilihat dari sisi tanda. Disebutin musyabah B-nya atau musyabahnya aja atau dua-duanya nggak disebutkan. Sengaja nggak disebutin ya. Yang pertama namanya murasyah. Ada yang tahu nggak mana murasyah? Murasyah itu artinya penguat ya, dikuatin. Ma dzukira ma'aha mulaimul musyabbah bih. Isti'arah yang disebutkan tanda musyabbah bih-nya. Kalau udah dipakai musyabbah bih-nya itu penguat, jadi aman. Misal anna Bismillahirrahmanirrahim ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Teman-teman ada yang bikin contoh juga dari ayat kan ya, nanti kita baca ya. Mirip juga sama yang di modul, nggak apa-apa. Nah, mereka itulah yang membeli kesesatan. Ishtaro yashtari membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ishtaro di sini adalah memilih. Sering banget ya kata ishtaro dipakai dalam Al-Quran. Ada bermakna menukar, ada yang bermakna menjual, ada bermakna membeli. Tapi di sini bermakna memilih ya. Dan mereka memilih kesesatan dan dibanding petunjuk ya. Pastinya orang yang memilih kesesatan akan menjadi tahu dari mana Ustazah, ada penguatnya. Kok bisa dia bermakna memilih? Tahu dari mana? Karena ada fama robihat. Artinya tidak mendapat untung. Mafhum? Jadi di sini musyababihnya disebutkan, kemudian di sini ditandai dengan kata robiha. Ditambahkan penguat di dalamnya. Enak ya? Kalau ada penjelasannya kita nggak bingung dalam menafsirkan. Karena ayat Al-Quran ada kan muhkam sama mutasyabih ya. Kalau pernah belajar ulumul Quran, nah di situ kadang ayat-ayat yang mutasyabih kita nggak bisa paham kecuali menggunakan ayat-ayat yang muhkam ya. Nah, kalau di sisi lain udah ada nih ayat-ayat kiasan tapi udah ada kata sifatnya. Nah, kita nggak perlu lagi repot-repot memaknainya. Ini disebut sebagai apa? Isti'arah murasyahah ya. Disebutkan musyababihnya. Nastamir yang mujarrodah ya. Mujarrodah bermakna apa? Mujarrad itu kan single ya. Satu ya. Ma dzukira ma'aha mulaimul musyabbah. Berarti isti'arah yang disebutkan tanda musyabbah. Tapi tanda musyabbahannya ya. Misal, walailatin maridat min kulli nahiyah wala yudhi'u laha najmun wala qamar. Dan malam yang sakit dari segala penjuru, kalau malam sakit maka bintang juga bulan tidak akan menerangi. Ya kalau sakit berarti ya selesai ya penerangan. Nah, di sini kata maridot berarti sakit ya, yang merupakan makna dari kata zulmun, kegelapan. Orang kalau bilang sakit karena malam ya. Malam yang sakit itu malam yang gelap. Nah, di sini berarti makna gelap. Bedanya zulmun sama zolam apa? Sama zolim. Jadi ya, zulmun itu kegelapan ya, jangan ketukar ya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya zulmun adalah musyabbah. Isyarat bagi apa sih? Isyaratnya dengan yudi, fala yudi. Sekalipun musyabbahnya disebutin sebagai musyabbah ya. Marido tadi adalah musyabbah atau sinonimnya dari kata zulm. Ada kata sifat yaitu fala yudi ya. Berarti tidak menerangi. Di sini menunjukkan bahwa maridot ini adalah sesuatu yang gelap. Teman-teman dikasih makna sendiri ya di sini. Jadi lebih sahlan ya. Kata maridot bermakna zulm yang disebut sebagai musyabbah. Isyarat tahu dari mana Ustazah? Ada fala yudi yang tidak menerangi. Disebutkan musyabbahnya.
Hati-hati ya, ini bukan musyabah bih ya, emang kenyataannya ya. Kalau tadi kan musyabah bih itu perumpamaannya ya, memilih, menukar misalnya. Tapi kalau maridot memang aslinya ya, kata yang memang ingin disebutkan. Tahu dari mana artinya zulm? Karena ada kata fala yuti. Berikutnya, makanya ada tanda. Ini ya, kita lagi bahas isti'aroh yang memiliki tanda. Jadi enak. Ada, kalau apa sih maksudnya tanda? Kita kan tahunya tanda baca ya. Clue. Ada yang notice ya. Kalau bahasa Inggrisnya kita ada yang notice. Nyebutin tersirat yang lain. Nah, sekarang mutlaqah. Kalau mutlaqah berarti bermakna general ya. Bebas ya. Ma khalat min mulaimatil musyabbah bi aul musyabbah. Isti'aroh yang enggak ada tanda musyabbah bih atau musyabbahnya. Enggak ada dua-duanya. Enggak ada yang mau diumpamain dan juga enggak ada yang perumpamaannya. Atau bahasanya kiasannya ya. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Inna lamma taghal ma'a hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam batu. Saudara nggak paham, saudara naik. Naik di sini adalah bermakna zada. Zada itu artinya apa sih? Bertambah ya. Banjir ya. Ketika sudah sampai banjirnya, maka kami bawa nenek moyang kamu ke dalam perahu. Al-Haqqah ya. Dan setelahnya tidak ada tanda yang menjelaskan keduanya. Tapi kita nggak tahu. Mau nggak mau kita harus cari tafsirannya. Misalnya tadi kayak ayat musyabbah sama, kalau ayat Quran kan ada muhkam sama mutasyabih gitu ya. Tapi kalau ada belajar tafsir ya silahkan dicari penafsiran dari ayat tersebut. Karena nggak bisa kita makna. Togo itu kan tugian ya, congkak ya. Tapi kan ini bukan sifat manusia, tetapi sifatnya air. Makanya di sini bermakna zada. Kita nggak tahu maknanya karena tidak ada musyababih dan tidak ada juga musyabbahnya. Benar-benar maknanya general. Tidak ada petunjuk di dalamnya. Makanya disebut sebagai mutlak. Mafhum? Ini kalau dilihat dari sisi tanda. Yakni clue-nya ya. Ada musyabahnya atau tidak ada musyababihnya. Atau ada musyababih dan ada musyabahnya. Paham tuh? Kata Huna? Coba lagi ya. Mul- Sudah Banyak baru. ini ya, susah Apa banyak baru? istilah-istilahnya. Iya, Kan benar. belum yang ini banget, belum yang paham Iya, banget gitu. yang Mungkin harus saya sering diulang gitu loh. ulang-ulang. Harus sering Sosok. diulang. Nah, Belum ini banget. Mu'tazilah. Soalnya Nah, ada majas, ada apa tuh kiasan, ada ilas, ada itu. Gitu kan. isti'aroh. Andai di bahasa Indonesia kita punya kata yang enak ya, yang pas ya. Jadi kita nggak ketukar-tukar ya kayak tadi kemarin sempat kita kemarin kita udah belajar tasbih kok mirip sama majas. Ternyata kan bedanya di mana? Kalau kita bilang tasbih, musyabbah, tasbih artinya kita sedang mengumpamakan, menyerupakan ya atau memiripkan. Tapi kalau majas itu dua makna. Ada kiasan, ada makna hakiki. Nah, kebetulan istiarah yang kita pakai kali ini adalah majas bentuk metafora ya. Seolah-olah hidup semua ya. Pastinya metafora itu kan perumpamaan ya. Metafora yang kayak api apa tadi? Eh, jago merah, si jago merah, bulan berjalan, monyet berkhutbah. Nah, ingat-ingat itu aja. Oh, itu masuk kategori istiaroh, bukan masuk kategori ada tasbih ya. Tapi sudah di tasbih juga ada asat betul. Tapi beda beda fungsi. Kalau tadi dicontohkan roa itu asadan itu masuk di istiaroh. Tapi kalau di mana tasbih kemarin masih ingat nggak? Muhammad kal asadi. Al-Asad. Ada penyerumpamaan. Gitu. Insya Allah apa ya sekalipun tipis perbedaannya tapi bisa dijadikan tolak ukur ya indikator. Pasangan Berarti yuk kalau kita kalau apa kalau tasbih contoh Indonesianya gitu ya, biar lebih paham. Muhammad kayak singa, maksudnya pemberani atau galak gitu sih. Apa? iya betul. Tapi Nah, di
Tapi kita tambahin gini, kayak singa, mirip gitu ya. Seperti, jadi ada kata kayak Oh, seperti, mirip gitu ya. iya sih. Diupamain gitu. Tapi kalau Kalau kita bilang kiasan, kita nggak nyebutin itu, mirip ini, mirip itu, nggak langsung gitu. oh Misal, contoh, ro'a itu asadan. oh Tafadhali iya, gimana? Bikin contoh. Ro'a sudah. itu asadan. Ro'a itu kirdan. Misal, ro'a Kalau itu itu komaron, komaron. Nah, itu jadi kiasan ya. lebih, jadi dua makna langsung Sudah. tanpa perumpamaan ya. Nah, syukron, afan. Belum Hasanan, sudah. jadi punya siapa ini? Ro'a itu asadan. Sahib hadzal kirtas man? Ro'a itu asadan yaktubu alal mimbar. Naam. Aina. La yujad. Ukhti Nabila. Tafadhali qra'i. Sudah. Bismillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Yuk, Jadi, ini jenis apa? Majas yang mana? Isti'ah? istiaroh ya. Jadi ada dua Isti'aroh tadi ya, ya. Bang? Ada Iya, istiaroh sama yang metafor apa? ya isti'aroh itu metafora, tapi Oh iya. yang majas ya, kiasan ya. Tapi yang mana? Nah, Istaroh di sini istiaroh ya. gimana? Istiaroh sama tijaroh tuh bukan salah. Istiaroh sama tijaroh. Iya, robihat, robihat. Tadi. Oh, Sama robihat. Tidak beruntung. Ternotis ya, disebutkan. Berarti ini yang mana dulu? istiaroh. Istarohnya. Jenis apa? Dilihat dari sisi apa? Mau dari korina, atau Mm-mm. dilihat dari sisi bentuk pembentukan kata, atau tanda. Tadi di ayat tadi kita sebutin juga. Kira-kira masuk yang mana tadi? Em, dari sisi terusnya. Musyabah. Musyabah. Sebentar, sebentar. Tasririyah bukan sih. Oh, Eh, Usyab. mak makniyah ya sudah. Maknia berarti apa maknia? Eh, Yakin. terus nggak yakin sih. Eh, Kalau dari Korina, bahasa bilang. kalau dari Korina, Enggak ya, Korina lah ya. Lupa. Baru kita belajar. Murosya. Memang kata-katanya harus diingat-ingat ya. Murosyaha ya. menurut Arti, Syahaya. karena musyababihnya ada ya. Ishtaro ini kan diumpamakan ya seolah-olah sedang, padahal dia di Sedang situ bukan membeli artinya, tetapi artinya memilih ya. Nah, memilih. makna Nah, sedang. hakikatnya adalah memilih. Dan ada satu lagi, tahu dari mana juga disebutkan tanda yang lain yaitu robihat ya. Tijarah. Sama Fama robihat Robih. tijarah. Iya betul. So, Iya, murasyahah. jadi di sini Penguat isyaro di sini namanya bukan apa? benar-benar beli ya. Iya, Nah, sudah. kalaupun lupa kata-katanya, kalau lupa murasyahah, bahasanya agak agak bahasa Arabnya agak ini ya, tanafur kalimat ini. Huruf-hurufnya agak tanafur kalimat ya, agak syahaha gitu ya, karena dempet-dempet. Pakai aja bilang, ini adalah jenis penguat. Jenis Istiaroh dilihat penguat. dari sisi tanda, penguat. Musyababi disebutkan dan dia penguat. Nah, Penguat. syukron, jahit. Nah, Afan Samir, Oh ya, jadi sama Robihati Tijarotom itu tadi yang di, kata yang ditandai ya. Tanda musyabah binya ya, yang sudah. ditandai. Betul, betul. Nah, yang ditandai. Syukran saya Syukron. khair. Jahit. Nah, Mas Samir, tafadhol akhi Yusuf, ikra minal ayat itu. Qala.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kekuasaanku, Kuasa. apakah menyombongkan diri ataukah memang termasuk golongan yang lebih tinggi? Kata ya biyadaya itu maksudnya isti'arah qarinah yang makniyah bukan Ustazah? Isti'arah qarinah yang Makniyah. limadza yang makniyah. Di sini tangankunya itu maksudnya adalah kuasa, Sifat. bukan ya. Iya. Betul gak Ustazah? Apakah musyabbabihnya dibuang di sini? Boleh nggak sih yadun itu bimana kekuasaan? Kalau makniyah itu kan dilihat dari sisi qarinah ya, betul. Tapi apakah dibuang? Oh, berarti yang tasriyah. Iya, yang tadi sama ya, penguat ya. Nah, berarti murasyahah ya. Dari Kalau sisi tasriyah juga, Lazo, kalau mau dibilang tasriyah, disebutin juga ya qarinahnya. Naam. Soh juga. Boleh juga ya. Biadai, tapi di sini laisa bimakna tangan, tetapi bimakna kekuasaan. Naam. Kalau ya ibu. Kira-kira ada nggak penjelas penguat di sini? Istakbar tuh gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya ada korinahnya. Selain korinah ada nggak sisi tanda lain dari musyabbah? Iya. Nah, apakah istakbar itu ampun minal alimin ini adalah bagian dari penguat atau bukan? Itu dari Seseorang ketika Kayaknya penguat ya Kak Ustazah. Penguat ya kayaknya. iya, karena kan dengan ada kata-kata ini kita tahu menyombongkan diri termasuk golongannya lebih. Oh, ini bahas tentang kedudukan pasti ini, ya kan? Ini urusan kekuasaan. Nah, berarti yang afdal mana? Tasrihiyah atau mau dilihat dari sisi mada murasyahah penguat murasyahat. murasyahah afdal ya, lengkap soalnya ya. Nah, musyababinya ada, di sisi lain ada penguat juga. Caya cita sana. Soalnya kalau tasrihiyah cuman kayak doa itu asadan fil fasl, nggak ada penguat, nggak ada keterangan-keterangan tambahan. Berarti kebanyakan Al-Quran bentuknya seperti itu ya, jelas ya. Nastamil, hadir amla al-an. Guna itu asadan, mafi ya. Nantabir, nastamir aidon, tafadol li ukti, hidayah. Hadir amla, komis ya. Ada. Komis. Hadiron, tafadol li ukti, Boyong. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum qamisum min nar. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka pakaian dari api neraka. Komis ini. Kata komisun, pakaian secara harfiah tidak bermakna sebagai baju kain, melainkan sebagai kiasan untuk sesuatu yang menyelimuti orang kafir, yaitu api neraka yang membungkus mereka seperti pakaian. Biro'ik ayo kesbin min isti'arohna. Bagian dari mana? Pembagian yang mana? Dari sisi korinah kah? Atau dari sisi bentuk kah? Atau dari sisi tanda? Boleh ya satu contoh dia mencakup dua pembagian kayak tadi ya. Doa itu asadan, dia masuk dari sisi korinah tasriyah, tapi dari bentuk juga asiliyah ya. Boleh juga. Kira-kira kalau komis masuk yang mana? Komis punya itu jamit apa mustaq komis? Komaso yukomisu takemisan ada nggak? Asal kata komis. Oke.
Na'am, Hidayah. Tafadalu ala khorin syariku aidon. Komis min ayi kismin, kalau dari bentuk apakah dia jamid atau mushtaq? Kalau musyababi jelas dia keluar ya, ada bentuknya ya. Secara general pastinya ini masuk kategori tasrihiyah ya. Nah, kalau sekarang dari sisi bentuk apakah dia termasuk juga asiliyah atau tabaiyah? Atau sudah ada minar loh, anar, minar, komis minar, ada keterangan. Kira-kira mana? Apakah mau dilihat dari sisi tanda? Pakaian secara hati tidak bermakna baju, ya kan? Tapi pakaian ini dari api neraka. Maksudnya sesuatu yang terbungkus seperti pakaian. Kita masih bingung Ustazah ininya. Apa sih terbagi-tebaginya itu tuh? Kayaknya nih kita semua sama ini. Soalnya nggak ada Iya, yang makanya. jawab. Makanya Ustazah tadi bilang kan, boleh kok dalam satu contoh dia masuk dalam beberapa pembagian, tidak dihalangi ya. Asalkan kita ingin mendominasikan apa. Kayak tadi sudah bilang. Sudah karena komis itu disebutin musyababihnya. Berarti boleh kan masuk kategori tasrihiyah. Musyababihnya disebutin gitu ya. Karena ada muncul. Nah, di sisi lain, apakah dia termasuk isim jamid atau mushtaq? Coba. Tadi jamid apa Ustazah? Anak Sesuatu yang tidak belum bisa diambil dari yang lain, tidak diambil dari kata akar yang lain. Contoh, apa? Misal, suara Ustazah kecil ya? Nggak kedengeran. sekarang gimana? Seperti aula. Evan, Ustazah, jadi view Ustazah. Masih. Wade, Sorry. Salah Al-an. Ya, biha. Wadi Ustazah. Hasanan, kaif jamid itu tidak diambil dari kata yang lain, ya. Yang tidak dirubah-ubah, kata-katanya tetap. Misal kayak tadi sudah bilang sindomir, kemudian apa lagi? Sin isyarah, sin maul. Sedangkan kalau dia bisa diambil kata lain, contohnya apa? Rosama yarsimu, rosamun, pelukis, marsumun, ya kan? Berarti ini masuknya Nah, ke itu jamid ya Ustazah? Jamid. taswirun. Apakah kalau masuk ada kata-kata asal katanya? Tidak ada. Nggak ada, berarti jamid ya? Jamid juga bisa. Tapi ada pertanyaan lagi, sudah barusan bilang. Apakah minar ini adalah termasuk penguat? Dilihat dari sisi tanda yang bisa saja ya. Nah, berarti kalau nggak masuk tasriyah, masuk juga dalam asiliyah dan juga murasyaha itu. Karena dikuatin. Oke. Tapi kalau kita fokus dari komis doang Ustazah, ya kita bilang cukup dengan yang asiliyah atau tasrihiyah. Gitu ya. Kalau dititik beratkan dalam bentuk musyabbahabihnya. Ini kan tiga aspek ini tidak, Ustazah sempat bilang ya, diagram itu tidak harus apa ya, ada lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang beririsan gitu ya, bukan yang apa bahasanya namanya, tidak ada kaitan sama sekali ya, kontradiksi tidak. Bisa saja ima dia beririsan, jadi bisa ketemu di tengah, atau dia lebih besar lebih ke kecil, bisa masuk jadinya gitu ya. Makanya kenapa aspek itu terbagi menjadi tiga, yang mau dilihat dari sudut pandang yang mana. Jadi jangan bingung ya, sebenarnya dilihat mau dari sudut pandang yang mana gitu. Jelas tidak ada 50-50 di dunia ini ya. Pasti ada yang mendominasi. Mungkin lebih sering di sini sudah karena pakainya di sini. Ya kayak tadi ayat-ayat yang disebutin, kebanyakan pakai musyarroha. Karena memang bagaimana sekalipun musyababihnya disebutin, dia nggak bilang ria aja, tapi dia menjelaskan juga ada sisi tanda-tanda yang lainnya. Sehingga selalunya ayat-ayat Al-Quran tadi disebutin, dua ayat tadi, masuk kategori yang dilihat dari sisi clue-nya atau dari sisi tanda, khususnya ada penguatnya, yaitu murasyahan. Mafhum ya, berkaitan tentang
hukum logika ya, bagaimana contoh itu masuk kategori. Sayyid Astamir qala Allah Ta'ala man huna aina sahib ada misal Ustazah saya ta'ala. waduh Ustaz, tapi Tafadhol. yang itu keliru Ustazah. Ada saya ralat, ada perbaikan di bawahnya. Amna. Tabas. Tabas. Tafadhol Ayat iqra'i Usti. ya, apa ayatnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamala fi sammil khiyat. Maknanya bahwa dan mereka tidak akan masuk surga hingga sampai unta masuk ke lubang jarum. Seekor unta dia masuk ke lubang jarum. Ya. Logika gimana? Boleh dijelaskan? Ya, secara harfiah Sebelum- logika. Secara harfiah logikanya itu bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah masuk surga. Kalau untuk kalau untuk kiasnya itu diumpamakan seperti unta itu tidak akan pernah masuk di lubang jarum yang kecil gitu. Maksudnya ukuran yang daripada ukuran unta. besar Iya. tidak mungkin masuk ukuran yang Iya. ilustrasi ya. Iya. Kayak Sesuatu bumi dimasukkan ke dalam jarum atau telur Iya, dimasukkan ke jarum. Di iya, sini sesuatu musyabah hal yang besar. musyabah ini kiasan ya. Musyabahnya aina. Unta. Untanya Unta yang ya masuk ke lubang dimasukkan ke jarum. dalam ya ini unta dimasukkan ke dalam lubang jarum. Jarum. Iya. Jahit. Jadi Ada yang ditanyakan lagi Ustaz? Iya, naam boleh. Kira-kira fi al-qismin huna. Yang tadi mau diperbaiki yang mana? Enggak, ayatnya doang saya, bukan innahu, saya salah ingat. Wala yadkhulunal jannah. Wala yadkhulunal jannah. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Iya. Saya masih bingung dengan masalah materi yang tadi saya sampaikan. Ada nggak keterkaitan antara yang ayat saya tuliskan ini dengan penjelasan yang tadi itu? Saya masih agak bingung-bingung dikit. Nah, karena tadi kan dijelaskan masalah metafora ya. Kalau di sini kan tasbihnya dia musyababihnya itu dia lebih ke ungkapan hiperbola gitu. Ungkapan kalau dalam majasnya lebih di luar logika gitu. Jadi ungkapan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kita dulu pernah pelajari bahwa ungkapan hiperbola itu adalah ungkapan yang berlebih-lebihan yang tidak mungkin gitu. Itu bisa. Tanpa di hiperbola pun ini juga masuk ya, sesuatu yang besar. Orang kafir sampai kapanpun nggak akan masuk surga gitu kan. Iya, Ustaz. Sampai ya juga si hiperbola sih maksudnya ya. Iya. Kira-kira ada nggak musyabah kan disebutin, kira-kira masuk kategori apa? Tasriyah. Gini ya, sebetulnya kita belum selesai ya isti'arah, masih ada isti'arah mursal. Jadi kalau sekiranya kita nggak nemu, nggak perlu dipaksakan, bisa saja nanti masuk kategori yang lain. Mafhum ya? Karena masih ada materi lain. Saya nggak mau bahas hari ini semua, karena itu ada 10 kalau nggak salah. Banyak. Banyak ya Ustaz. Iya deh, jadi pelan-pelan. contoh ini tadi, bisa jadi masuk lagi ke isti'arah yang mursal nanti, yang insya Allah yang lain lagi ya. Yang lain lagi. Kita tahan Masya Allah. Berarti berarti udah keduluan ini soalnya saya nggak ikut materi kemarin itu, jadi saya main ini aja, inget-inget itu majas kias-kias itu, jadi kiasan-kias. Jadi saya langsung itu, oh ini ada ayat, denger inget-inget, oh iya kayak gitu. Kebetulan ada tasbihnya kan. Masya Allah. Jelas ini masuk majas, tapi jadi saat insya Allah kita lanjut ya. Insya Allah. Karena lumayan ini ya. Iya. Kecuali musyababenya kayak tadi kelihatan banget gitu. Atau ini tersirat Ustazah, enggak juga. Buktinya nih sangat jelas juga untuk diterangkan gitu ya. Yuk nanti kita bahas lagi apakah ini mursal atau
isti'aroh yang 3 tadi. Insya Dilihat dari insya korinahnya, sisi bentuknya, ataupun tandanya. Tapi untuk yang 3 insya Allah. tadi masih bingung, Kak. Jujur nggak, ini saya mau nanya ada 2 pertanyaan. Satu, secara definitif, udah paham atau tidak? Definitif dulu. Pendefinisian aja. Lama, Kalau sudah lama. eh, Oli, Di dikit-dikit. anak nahnu mada lam nahfad hada istilah kasir jidan. Harus kayaknya harus harus dicetak dulu bukunya, kita ngeprint. Nanti kita pelajarin kalau di buku kan kalau di HP itu kan males bukanya gitu ya. Iya. Jadi, Saudara jadi biasa ini kan materi Saudara semuanya biasanya harus kita buka. harus dirangkum. Iya. Saudara nanti akan cari ya tabel yang semuanya ada. Misal Nah, khusus itu isti'aroh. bagus. Iya, Ah, gitu. Jadi, bagus tapi kalau biasanya dalam bentuk tabel. kemarin kan sudah sempat ngasih kan di beberapa pertemuan kan. Jadi ini udah nyampe mana, nyampe di mana. Jadi nggak bakal ketukar gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah senang sih, udah paham. Tapi masalahnya tadi udah bilang hati-hati juga. Habis itu kita mau belajar materi baru, yang lama jangan sampai lupa. Gitu. Yang penting udah tahu perbedaan persisnya. Tapi secara definisi, sudah nanya definisi. Udah paham kan, tasriyah berarti harus disebutin. Makiyah berarti cuma disiratin, nggak perlu disebutin, cuma sifatnya aja disebutin. Asilah cuma sisi jamid sama mustaqnya. Tapi kalau dari sisi penyebutan, sekaligus ada penguatnya, berarti di murasyah atau mujarodah dan mutlaqah. Itu secara makna insya Allah definitif udah paham. Kalau praktek memang beda. Praktek itu lain. Ada yang belum paham, coba yang mana? Sudah jelasin lagi. Intinya kita tuh belum hafal Ustazah bagian-bagiannya. Berarti bukan nggak paham ya? Jadi Cuma belum jadi paham. kayak emang enaknya tuh kita print, kita buka gitu kan. Jadi besar-besar tulisannya. Kalau ini kan kita agak puyeng karena kecil-kecil gitu. Ya, puyeng ya. Betul Udah nggak? gedean Yang pun lain sama puyeng. nggak kayak gini? Kalau Ana begini. Ustazah, mau nanya tadi berarti yang tadi ayat surah Al-A'raf tadi ayat 40 tadi yang saya tulisin itu berarti ada kaitannya di murasyahah Ustazah setelah saya ini. Bisa, Setelah saya bisa juga. simak baik-baik. Iya. Mungkin ada lagi yang Disiratkan. iya. Ya, ini sementara. Sudah nggak iniin harus Baik. karena besok ada lagi istiaroh baru gitu. Baik Ya kan Ustazah. besok ada lagi yang baru. Semakin tinggi ilmunya. Makanya sudah minta Antun, pokoknya Antun bikin contoh aja dulu, sepahamnya, Iya, nanti kita identifikasi. Oh, ketika kayak, kita tuh lagi kayak, sudah pernah cerita nggak sih? Ibaratnya ilmu itu kita lagi belajar puzzle. Kita tuh masih potongan yang kesekian, belum bentuk lukisan. Jadi kalau udah semuanya Iya. potongan-potongan ini digabung, oh ternyata ini tah yang dimaksud. Iya. Misalnya, oh ini gambar pemandangan laut misalnya. Tapi sementara ini kita masih satu puzzle gitu doang, 2 puzzle, terus diminta untuk paham. Berarti ya Seperti masih contoh dasar ya, itu ya. Kita tuh masih di dasar banget. Step by step masih Ustazah. marhalah bin mulai. Tapi insya Allah yang 3 materi ini, Pak, sedangkan ulang lagi deh, besok saya nggak nambah lagi, sedangkan ulang-ulang materinya. Yang penting kan kaifiat apa kamiyah, kualitas apa kuantiti? Kualitas ya. Kualitas. Jadi nggak harus cepat selesai, yang penting kita. Oke, contoh-contoh berikutnya, insya Allah kita lanjut lagi ya. Sementara ini kita nggak bahas dulu supaya nggak bingung. Tapi alhamdulillah ada beberapa contoh yang udah mirip dan kita bisa identifikasi. Sekali lagi, tidak selalu satu contoh itu cuma itu doang. Buktinya ro'a itu asadan boleh loh di tasriyah dan juga boleh di asiliyah. Tergantung sudut mana yang ingin dipaparkan. Mafhum ya? Sama sebenarnya kayak nahwu. Ada yang pernah belajar enggak? Mungkin pernah belajar nahwu. Sempat ada seorang murid debat sama ulamanya. Kenapa? Menurut Ustazah misal Muhammadun, misal contoh ya, alim. Menurut anak ini mubtada. Enggak, menurut anak ini khobar. Kok bisa? Ada yang tahu kenapa? Ya kalau anak tambahin hadza depannya Ustazah, loh, enggak salah. Karena alasannya misal
dibuang gitu ya, dari mubtada yang dibuang. Mafhum ya maksudnya Sada ya? Ada momen kadang nahwu itu paten, matematika paten, balaghah juga paten gitu ya. Ilmu tetap. Tapi ketika aplikasi itu sudut pandang yang muncul. Tapi ro'yun masyhur yang kita nggak boleh lupakan. Ada pendapat masyhurnya. Ketika pendapat masyhur itu menentukan ini golongan ini, ya sudah kita terima. Karena itu kesepakatan ulama bersama. Tapi ketika ada orang yang kekeh, enggak usah dari bukan mubtada ini khobar, ya enggak apa-apa. Alasannya apa? Gitu. Mafhum ya? Jadi balaghah juga sama kayak nahwu dan juga matematika. Ilmu pasti tapi nggak pasti-pasti amat gitu ya. Nggak pasti Kayaknya Tergantung. kalau ayat tuh saya pasti tuh, walaupun dia majas. Kalau ayat pasti, betul. Ayat pasti. Betul. Ayatnya pasti, sudut pandang mana. Ini kan pengelompokan itu bukan Tuhan kan yang menentukan, manusia kan. Oh, menurut saya ini sada ini kan murasyaha, mujarradah gitu ya. Ya Malas ya, yuk kebanyakan tuh dibuka di lagi. Al-Quran juga banyak ini ya Ustazah, banyak majas. Ya maksudnya Masya Nah, Allah, Allah tuh udah mengungkapkan dengan sedemikian bermain indah sastra. lah. Sastra, Iya, betul. sastranya tinggi. Masya Allah. Makanya tadi sudah bilang ada namanya ulumul Quran, mempelajari tentang sebab turunnya Quran, kemudian ayat yang pernah dihapus terus diganti, tapi di zaman Nabi ya, atau Mansuh, nasihun ya mansuh. mansuk. Nah itu ingat. Ada juga musyabah ini apa namanya? Bukan musyabah, astagfirullah. Bukan tasyabih. Nah, biasanya ayat-ayat qiyam itu ada ayat-ayat penguatnya. Gitu. Dan juga ada penafsirannya. Jadi kita yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Iya, Berarti tangannya betul. Allah raksasa. Yadullah maghlula. Tangannya Allah terikat loh ya Allah. Berarti Allah ini tangannya terikat. Itu kan kian juga. Apalagi kira-kira. Iya. Ainullah, wajhullah. Matanya Iya. Allah. Dulu kalau kita kecil kan mengimajinasikan Allah punya mata besar. Terus duduk di singgah sana. Padahal Maka maha mata melihat. ya, Maha mengawasi. melihat. Iya, Maha kata mengawasi. sifat ya. Hanya saja Masuk ke menggunakan takwil kata juga Ustazah ya. betul, takwil juga. Iya, tentang Nah, takwil Ustazah, berarti kita tidak boleh salah mentakwil kan? betul, tidak boleh dan tidak boleh sembarangan kita sesuka hati. Makanya Quran juga butuh yang namanya penafsir. Makanya kan diibaratkan belajar Quran itu ada 3 jenis kalau ingat. Satu apa? Main air, kalau renang kayak renang, tahapan renang apa? Bahasa Indonesia kecek apa? Ada tahu nggak? Main air doang. Tapi nggak renang. Kaki doang yang masuk. 2 berenang, 3 menyelam. Nah, mungkin kita masih kecek-kecek gitu ya, membaca cuman tahu ayat arti-arti bahasa Indonesianya, misal kita kayak jatuhnya masih main air kalau dalam Al-Quran. Kalau yang udah di tahap menafsirkan, nah itu udah jago renang gitu. Gitu ya, dia udah tafsirin, maksudnya ini, maksudnya itu. Tapi kalau pengen tahu keindahan lautnya lebih dalam, nah ibaratnya laut seperti Al-Quran, menyelam. Nah itu biasanya udah tahap tadabbur ya. Makanya qoro'a, fasaro, dabbaro, syai'an, mukhtalif gitu. Malas ya? Yuk dibaca lagi deh. Ustazah nggak nambah, silakan diulang-ulang. Nggak tahu ya Ustazah, mudah-mudahan besok bisa ya karena Ustazah ada kajian juga, tapi mudah-mudahan masih bisa kelas. Tapi kita mau nambah istiaroh lagi. Nah, istiaroh yang mursal nih masalahnya. Jadi Iya. sambil Ustazah tanya. Besok harus di print ini mah kayaknya. Harus di print. Ya, boleh. Nah, teman-teman gini, Ustazah nggak mau cuma membatasi ya, biar sama-sama bermanfaat. Silahkan dicari kalau ada tabel-tabel yang struktur, yang visualisasi. Kadang kan kita butuh yang visual ya. Sekarang kan ada napkin kayak apa? AI itu kan artificial intellectual intelligence itu kan banyak. Napkin itu ada struktur kayak bagan-bagannya gitu loh, diagram-diagramnya. Nah itu kalau punya tuh bisa kirim gitu. Jadi teman-teman udah pas belajar itu udah dipegang tuh. Oh ini sudah lagi bahas ini, terus kasih keywordnya, kata kunci. Oh ini ada musyabah, oh ini jamid, oh ini butuh musyabah. Nah itu menjadi highlight ya.
apa sih highlight itu kayak di bahasa-bahasanya ditekan, di zoom in, diperbesar. Jadi sebagai kata kunci supaya nggak ketukar dengan materi-materi sebelumnya. Makanya kita ini udah bahas majas loh, udah nggak musyabah. Tapi kok kata-kata musyabah kebawa lagi gitu ya. Padahal kan istilahnya harusnya kemarin kan udah diajarin ada musta'ar min, musta'ar ilai itu ya. Harusnya kita pakai itu. Tapi karena pemaparannya masih kata musyabah ya mungkin pendekatannya kita nggak jauh-jauh dari kata tasbih, sekalipun ini bukan pembahasan tasbih tetapi majas. Atau nanti teman-teman yang nemu sadah ini di bahasa Indonesia namanya majas hiperbola, sudah. Oh ini majas apa misal Itu tes. iya Personifikasi. silahkan ya personifikasi misalnya itu boleh dikirim ya sampai belajar bersama. Ini kan bahasa Indonesia juga gitu. Hasanan, Tayyib, Yafi ya atau ya mungkin soalnya sudah tahu ya sudah dapat karena memang sudah saking banyaknya nih gimana nih gitu ya. Diulang ad-darsu selalu ngurang kata-kata ini ad-darsu wahid wa takraru alif. Pelajaran itu cuma satu tapi pengulangan itu butuh ribuan kata. Nah, sampai akhirnya kita mau jadi orang yang fasih dan ilmu komunikasinya kepake. Jadi kalau ngomong bersastra gitu. Hasanan, kelas ya. Sanah tatim adi wasafi hadi laila fikratil hamdalah bila alamin. Syukron jazilan ala tarikatiku ila liko walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah. Disuruh ala rohbi